Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, mari kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 2. Adapun KD yang kita pelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2, IPA KD 3.2 dan SPDP KD 3.3. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa, menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia, membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia, dan menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti, serta menyajikan clipping karya tari daerah menggunakan properti. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, mari kita simak teks bacaan berikut ini. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk, terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya. 4. Rasa berat di dada. Dan 5. Dahak sulit keluar. Kalian dapat melihat pada gambar ya, perbedaan antara bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Kalian bandingkan bronkus normal dan bronkus pada penderita asma. Ibu lanjutkan, dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat. 2. Sesak napas yang berat. 3. Napas tersengal-sengal. 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan 6. Kesadaran menurun. Anak-anak, dari teks bacaan tersebut, silakan kalian diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku siswa halaman 58 dan carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan, misalnya influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Carilah informasi mengenai penyebab, gejala, dan pengobatannya. Kemudian, tuliskan informasi yang telah kalian peroleh dalam bentuk bagan peta pikiran seperti berikut ini. Influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Kalian buat bagannya tentang penyebab, gejala, dan pengobatan. Masing-masing ada 3 cabang, yakni penyebab, gejala, dan pengobatan.
Anak-anak, untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu akan memaparkan penyakit tersebut satu per satu. Penyakit pada organ pernapasan yang pertama yakni influenza. Influenza atau yang sering disebut dengan flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Adapun gejala penyakit flu ini yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Untuk pengobatan flu atau influenza dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Penyakit organ pernapasan yang kedua yaitu bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Sedangkan cara pengobatan penyakit bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Penyakit yang ketiga yaitu tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala penyakit tonsilitis yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan penyakit tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Penyakit yang keempat yaitu pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus atau alveolus karena infeksi bakteri. Bakteri tersebut berupa Streptococcus pneumonia, virus atau jamur. Gejala penyakit pneumonia yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan penyakit pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, anak-anak, itulah tadi keempat gangguan atau penyakit pada organ pernapasan. Silahkan kalian masukkan informasi dalam bentuk peta pikiran atau bagan. Selamat mengerjakan. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Nah, anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut tentang properti tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari berfungsi sebagai penyampai ide atau gagasan dalam tarian, pelengkap busana, menghidupkan karakter, dan keindahan. Perhatikan properti topeng yang ada pada tarian di daerah Indonesia. Yang pertama, tari kelana topeng. Yang kedua, tari topeng Betawi. Yang ketiga, tari topeng Cirebon. Ketiga jenis tarian itu menggunakan properti topeng. Nah, anak-anak, coba perhatikan tarian berikut ini. Kalian simak baik-baik pada gambar tersebut, kemudian kalian tebak dan sebutkan
properti apakah yang digunakan? Untuk tarian piring atau tari piring, properti apakah yang digunakan? Ya, benar, tari piring menggunakan properti piring. Untuk yang kedua, tari payung, tentunya menggunakan properti utama berupa payung. Begitu juga tari lilin. Properti yang digunakan dalam tari lilin adalah lilin, dilengkapi dengan piring kecil. Untuk tari rangguk ayak, yang digunakan propertinya adalah rebana. Anak-anak, ada berbagai macam properti yang lain, misalnya selendang, keris, tombak, gandewa, busur, dan kipas, dan masih banyak lagi. Anak-anak, lihatlah pertunjukan tari menggunakan properti. Kamu dapat menonton langsung atau dari rekaman dalam video atau VCD. Setelah menonton, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku siswa halaman 61, meliputi apa nama tari yang ditonton, dari daerah mana tarian tersebut, benda apa yang digunakan dalam properti, dan sesuaikah properti yang digunakan? Nah, anak-anak, selain menonton video, silahkan kalian berkreasi dan cari gambar dari surat kabar, majalah, maupun internet terkait tarian daerah yang ada. Kemudian, buatlah clipping dengan menjilid gambar-gambar tersebut menjadi satu. Anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa perbanyak membaca buku referensi yang ada. Ibu akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.